Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Sudah kita semua bangkit berdiri, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus yang mulai ada sampai saat ini, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Jadi kami anak-anak muda yang hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami telah menyiapkan waktu kami telah menyiapkan hidup kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini untuk datang kepada-Mu Tuhan Yesus, untuk memuji dan meninggikan-Mu Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah ibadah kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkaryalah Engkau dalam setiap kami yang hadir pada pagi hari Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan menyenangkan hati-Mu pada pagi hari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Biarlah Engkau hantarkan mereka ke tempat ini dengan penuh sukacita dan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu mulai saat ini Tuhan Yesus. Pakai dia luar biasa Tuhan, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, semuanya berasal daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Berikan dia kekuatan, berikan dia hikmat Tuhan Yesus, sehingga dia boleh mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah kehadiran-Mu nyata di tempat ini. Kami siap memuji dan menyembah Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami dari. Amin. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Tuhan. Dipercaya kuasa-Mu yang terlebih besar dari apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan Yesus. Kami punya Allah
lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena Engkau disenangkan atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Semua siap memuji nama Tuhan, amin. Semua siap menerima sukacita daripada surga, amin. Kata pujian kita, terima sukacita surga. Oh
Bapak juga kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ya Tuhan bisa menyampaikan segala kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Izin ke bawah ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ika yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih kepada orang-orang yang mendukung saya Oke, hari ini temanya adalah ada yang bisa membaca? Nggak bisa. Ayo anak-anak yang sekolah yang ada Mandarinnya, ada yang bisa membaca? Enggak. Ada dari yang di belakang. Oke, tema hari ini yaitu Yesus的是学不为错. Yang di sini artinya Yesus itu adalah Yesus. Tapi kepunyaan Shushui itu mata pelajaran yang kalian favoritkan. Ayo, coba next Kak Grace untuk slide kedua. Pelajaran apa ya kira-kira yang kalian sukai? Next Kak Grace, next lagi Kak Grace. Oke, kira-kira pelajaran apa yang kalian sukai? Ini ada survei dari 2 sekolah yang saya jalanin. Katanya ini ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada prakarya, ada penjas katanya. Kira-kira yang mana yang disukai anak-anak di tempat ini? Coba yang lambaikan tangannya dulu tuh yang menyukai bahasa Indonesia. Oh, ada Kak Ica, cinta Indonesia ya Kak Ica. Ada yang suka IPA? Oh nggak ada, sulit Kak Agim. Bang Epra, suka IPA? Oh enggak. Prakarya, ada suka prakarya? Oh, ada Nande di belakang suka prakarya. Ada yang suka penjas nih, penjas. Oh ada Kak Gira suka penjas ya. Oke, tapi dari 4 ini, bukan ini yang disukai sama murid-murid. Apa kira-kira ya? Dede, selanjutnya Kak Grace, apa itu? Loh. Iya, di sini ada dibilang matematika. Siapa kira-kira yang suka matematika? Aku. Oh, ada Kak Ade suka matematika. Kenapa di sini judulnya itu matematika? Tuhan tidak pernah salah. Karena saya anggap itu ya, setiap yang Tuhan sudah perhitungkan kepada kita itu nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah di kehidupan Bang Elpra. Tuhan sudah lakukan pekerjaannya di kehidupan Ica dan kehidupan Silvia. Nah, kenapa matematika? Lanjut Kak Grace, lanjut lagi. Why matematika? Lanjut Kak Grace. Yuk kita baca di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Oke, saya akan membacakan ayat ganjil, kalian nanti akan membacakan ayat genapnya ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat kedua, Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya kepada orang-orang sakit. dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? kata Yesus, suruhlah orang-orang ini turun. Adapun di tempat itu berbahan bubur, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki.
lagi. Dan sebagainya dia berkata pada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang melihat mujizat yang dilakukannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, di sini ada di ayat 6. Dibilang di situ adalah hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang dilakukannya. Nah, mencobai dianya di sini guru kecil ya, berarti mencobai dia, mencobai murid-muridnya. Sebenarnya Tuhan tahu nggak apa yang harus dilakukannya? Tahu dong, kan Tuhan maha tahu. Nah, di sini Tuhan itu mau menguji iman para murid-muridnya. Kenapa? Mungkin setiap murid-muridnya itu kan selalu mengikuti Tuhan, benar kan? Nah, di sini Tuhan mau menguji apakah iman mereka itu bertambah atau tidak. Nah, sebenarnya Yesus tahu kok apa yang dia lakukan untuk memberi 5.000 orang, tapi Tuhan ingin mencobai muridnya tentang apa yang akan mereka lakukan ketika menemui satu kesulitan. Nah, coba kita lihat next Kak. Di sini apa kata Opung Filipus? Nah, dibilang di sini kata Opung Filipus ayat 5. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, si Filipus menjawab di ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Benar, kalau secara logika kata si Opung tadi, si Opung Filipus. Nah, dibilangnya kalau secara logika itu, kalau misalnya roti dipotong kecil-kecil aja untuk makan 5.000 orang, mungkin gak bakalan kenyang. Bayangkan lagi kalau misalnya orang kita Sumatera Utara yang duduk di sini 5.000 orang dengan sepotong kecil-kecil, apakah itu akan kenyang? Mungkin tidak, ya kan? Nah, betul, secara logika manusia, Filipus ini benar. Sepotong kecil-kecil itu nggak bisa makan 5.000 orang. Oke, next, apa kata sahabatnya si Andreas? Nah, di Andreas ini dibilang di sini adalah di ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dia mengatakan ketidakmustahilan. Mustahil Tuhan, mustahil. Mustahil 5.000 orang kelaparan ini. Di sini hanya cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Bisa nggak kira-kira dibagi? Kalau kalian dulu, kalian ngeseksi konsumsi, tiba-tiba 5.000 orang, bentar lagi Natal ya, konsumsi tiba-tiba membludak nih gereja. Ada 5.000 orang dan hanya cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira dengan pikiran akal manusia mustahil? Mustahil ya kan? Nah, di sini dibilang si Andreas mustahil dong, mustahil Tuhan. Nah, coba kita lihat apa kata Yesus. Next, di sini malah Tuhan bilang, coba kita buka di Lukas 1 ayat 37 yang sudah mendapatkan. Mari kita bersama membacakannya. Lukas. Ada. Sebab tidak ada yang mustahil. Nah, di Tuhan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sering malah kita dengar. Tapi ketika kita menghadapi kehidupan kita, apa kita bilang? Tuhan kok begini? Tuhan kok begitu? Kok dia lebih bagus? Kok aku enggak? Benar enggak? Benar. Kadang kita malah ngira kan, aku kan udah pelayanan Tuhan dari pagi sampai sore. Dari ibadah sesi pertama, sesi kedua, itu aku melayani Tuhan. Kalau lebih bagus dia nggak melayani Tuhan pekerjaannya. Kalau lebih bagus dia dapat universitasnya, dapat sekolahnya. Kadang kita begitu, benar kan? Nah, oke, ada kesaksian sedikit tentang saya. Jadi amat ya, boy. Oke, di sini ada kesaksian sedikit tentang bagaimana kehidupan saya dan saya kenapa bisa memilih ini. Sebenarnya ini
itu cita-cita dari kepada teman saya ya. Teman saya kan sering nebeng nih sama teman saya. Nah kemarin itu terlintas dia bilang gini, matematika Tuhan itu nggak pernah salah kan dia udah ngasih kita kehidupan seperti ini itu Tuhan perhitungkan. Nah dia itu jarang gereja. Mohon maaf ya Bu kalau saya bilang, tapi dia tahu matematika Tuhan itu nggak pernah salah. Dan kesaksian sedikit tentang saya, ketika saya mau mencoba universitas nih, apalagi adik-adik kan pasti mau mencoba universitas yang udah diimpi-impikan nih ya kan. Saya pasti maunya itu yang bagus, apalagi di Jawa gitu kan. Udah saya impi-impikan dari saya SMA. Oh Tuhan, aku mau di sini Tuhan. Ini kota favoritku nih. Saya masuk ke situ, saya coba, gak dapat. Apa yang saya bilang? Tuhan kok kayak gini? Aku udah melayani Tuhan dari kecil loh. Aku udah nari-nari di depan ini, nari altar. Kok enggak Tuhan apain? Saya tiap hari Selasa itu doa. Tiap hari, cuma kita yang di kemarin FA ya. Hari Jumat saya FA, saya kesaksian di situ Tuhan. Kok enggak juga jebol? Ada apa ini? Iya kan, ada apa ini? Tapi saya jadi memikir-mikirkan, oh mungkin kalau Tuhan membawa saya ke kota sana, mungkin nggak bisa saya berdiri di sini, benar ya? Iya. Saya juga kepikiran nih, waktu pas pekerjaan juga, saya pengennya kan kerja di band, main laptop, tek-tek-tek gitu ya kan ya, di AC gitu kan, nggak capek gitu. Nah, saya udah menolak beberapa sekolah sebenarnya. Maaf ya Mak ya, ini terbuka nih. Sebenarnya dari awal saya tamat itu banyak sekolah yang mau saya ke sana gitu ya. Ada sekolah di pokoknya dekat-dekat sini lah sebenarnya. Tapi saya bilang, oh enggak, maaf, saya udah S1 nih. Masa sekolah? Berapa sih gaji guru? Berapa ya kan? Aku nggak mau, aku maunya di ruangan AC, aku maunya di komputer, kan S1. Iya, kalau menurut logika benar kan? Iya, siapa sih nggak mau di ruangan AC duduk dedek gaji twing, 2 digit. Datang ditanya lagi, ayo karena di sekolah ini dia butuh kamu. Enggak, maaf. Nah apa yang Tuhan buat? Gak kerja 1,5 tahun di rumah berAC juga berlaptop nonton drakor, uang gak ada ngalir, disetop sama bapak. Dari hari pertama saya sekolah wisuda disetop sama bapak. Gimana gigit jari? Oh Tuhan, beneran ini berAC, beneran ini laptop, iya laptop. Gak capek, uang gak ada. Persembahan minta sama mama, malu lah. Apalagi orang-orang pada bilang kan, pekerjaan mungkin, wah, di mana tuh muka? Kan pengacara, pengangguran banyak acara gitu. Masalahnya acaranya pun nggak ada bang. Ngadu ke Tuhan, ngadu lah. Oh Tuhan, kok ini lagi? Malu dong, katanya anak Tuhan. Tiap hari di gereja, ya memang tiap hari di gereja, kan tinggal di gereja ya. Tiap hari doa, kok gini lagi Tuhan posisiku? Masuklah chat, bukan chat si telepon dari temennya itu. Butuh lagi di sekolah katanya. Oh Tuhan Yesus, sekolah lagi nih. Gimana kira-kira sekolah lagi nih Tuhan? Terus Tuhan ingatkan, pernah dulu ada seorang hamba Tuhan di sini. Kalau kalian masih ingat itu Ibu Abigail ya. Ibu Abigail waktu pas disuruh kita anak-anak muda di tempat ini tuh diurapin. Nah, Ibu itu pernah bilang sama saya, kamu akan menjadi guru yang besar. Nah, teringat ke situ. Waktu pas akhir ngadu sama Tuhan, kamu akan jadi guru yang besar. Wah, benar nggak ini Tuhan? Oke, laksanakan. Saya terima. Saya lihat dong sekolahnya. Oh Tuhan, guru besar. Siswanya, aduh Tuhan Yesus Kristus, 15 orang. Guru yang besar kan Tuhan. Saya bilang, saya lihat kelasnya, oh my God, ini sekolah. Di era segini ini sekolah gitu kan. Tapi apa? Tetap aja jalani, bersyukur. Makin hari makin dinaikkan Tuhan. Ada lagi sekolah, baru nih sekolah
sekolah Tuhan. Saya bilang, ini baru sekolah yang saya benar-benar mau. Tapi yang sekolah yang lama ditinggalin nggak? Enggak, tetap. Karena apa? Dari situ perjalanan kehidupan saya. Jadi saya tetap di situ. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat dari perjalanan hidup saya malah bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Kalau ketika saya kerja di bank, kerja di perusahaan, gak ketemu orang, ini akhir masih pemalu. Tanya di ikan. Kalau waktu pas di FA, Bu, kalau nggak di pojok, ayo Adi ngomong, ya. Ada kesaksian nih. Tanya Pak Elkan. Ada kesaksian nih. Sekarang, ngomong terus. Kalau bisa nggak di stop ini. Karena apa? Karena mungkin sering ngomong ya sama murid. Ada masalah hidup murid. Padahal dia nggak tahu masalah hidup lausernya ini banyak juga ya. Apalagi masalah jodoh ya kan. Dia malah nangis. Loh, aku diputusin pacar. Loh, mau diputusin pacar? Aku nggak ada pacar loh. Loh, aku dimarahin mama. Kok nggak tahu? Aku juga dimarahin mama aku tadi pagi. Tapi apa? Tapi harus jadi kesaksian, benar kan? Nah, mungkin melalui kehidupan Agit jadi seorang guru itu menjadi kesaksian buat murid-murid Agit. Benar kan? Benar. Coba kalau tadi di bank, kesaksian sama siapa? Laptop, komputer, kan enggak gitu ya kan? Jadi itu semua sudah diperhitungkan Tuhan. Tidak ada perhitungan Tuhan itu yang salah. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin kehidupan Bang Elfred, kehidupan Ica, Kenia, kehidupan Livia, kehidupan Kak Ade, Kak Eva, Sandi. Itu bukan Tuhan sudah perhitungkan. Oh, si Ica ini sanggupnya di sini. Mungkin Ica tuh punya planning, Tuhan amburadulkan. Tapi itu udah Tuhan perhitungkan. Bukan hanya setahun, 2 tahun, enggak. Tuhan udah perhitungkan sampai lebih bertahun-tahun. Iya, ada rencana Tuhan di setiap kehidupan kita. Jadi jangan bilang, Tuhan aku kok kayak gini, Tuhan aku kok kehidupanku gini-gini aja. Aku buka ini gagal, aku buka ini gagal. Oh Tuhan gak sayang sama aku. Jangan seperti itu saudara. Saudara. Jangan seperti itu guys, gitu ya kan. Percaya aja sama Tuhan. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan, sudah bersandar sama Tuhan sebenarnya, percaya Tuhan gak bakalan kasih yang aneh-aneh, ya kan? Orang tua kita aja udah merancangkan masa depan kita tuh penuh dengan indah sampai mereka banting tulang. Apalagi Tuhan Yesus Bapa kita. Bukan begitu Bang Elfred? Amin. Oke, di sini ada, coba next Kak. Sebenarnya di sini saya mau kalian bersaksi ya. Cuma karena waktunya tidak cukup lagi untuk saya juga berbincang-bincang di sini. Next kita lanjut di sebelah nanti ya, guys ya. Sebelah nanti ada saksian kita lanjut sesi kedua. Oke, next Kak. Di sini ada kesimpulan yang saya dapatkan. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Matematika manusia Tidak sama dengan matematikanya Tuhan. Perhitungan yang sudah kita lakukan, rancangan yang sudah kita lakukan tidak sama dengan rancangan Tuhan. Rancangan kita mungkin untuk setahun 2 tahun. Rancangan Tuhan untuk sampai kehidupan kita selanjutnya. Amin. Amin. Saya mari kita tutup bangkit berdiri, kita berdoa, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan selalu berfokus kepada-Mu saja, yang berserah kepada-Mu ya Bapa. Kami serahkan masa depan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, masa depan kami ya Tuhan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akan percaya masa depan yang penuh pengharapan menjadi milik setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih atas firman yang dibawakan Kak Karin. Boleh saya saksian mungkin sekitar 5 menit. Saya mau saksian. Saya itu ditinggal mama itu umur 4 SD gitu ya kan. Jadi kalau rencana saya itu memang saya hidup sampai saya besar gitu. Tapi nggak bisa saya logikakan dengan logika saya gitu. Tapi saya pikir-pikir sekarang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan baik dalam hidup
saya gitu. Kenapa? Mungkin kalau mama saya tidak meninggal, saya tidak jumpa dengan dia gitu. Saya akan tetap tinggal di Pekanbaru gitu ya kan. Jadi saya merasa hidup saya itu sekarang itulah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Mungkin teman-teman pernah mengalami kegagalan, mungkin pernah sakit hati, karena itulah rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupmu gitu kan. Tapi saya merasa sekarang, oh saya bersyukur, saya mengalami seperti itu. Mungkin hidup saya jadi saksian bagi orang lain. Mungkin orang lain tidak sanggup mengalami apa yang saya jalani gitu. Saya hidup di Pekanbaru dengan tidak makan, sering tak makan gitu kan. Tapi saya merasa itu saksian. Kalau sekarang saya bilang itu adalah saksian yang luar biasa. Tidak semua orang sanggup mengalami yang saya rasakan gitu. Jadi saya merasa Tuhan itu baik gitu. Tidak bisa rencana Tuhan itu kita logikakan. Benar, kalau dihitung-hitungkan nggak bisa dihitung. Kasih Tuhan itu tidak bisa dihitung gitu. Memang Tuhan kita sangat luar biasa. Amin. Terima kasih. Semoga terjadi. Kita mau mengumpulkan persembahan. Mari teman-teman yang bertugas. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan masih baik dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memberikan sebagai dari persembahan kami. Berkatilah tangan-tangan yang bisa memberi dan tidak dapat memberi. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Sangat luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kasih Tuhan tidak bisa kami ukur dengan dunia kami. Tuhan, kasih Tuhan sebesar selebar dunia ini, sedalam lautan yang tidak bisa kami ukur. Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Mungkin kami sering melakukan kesalahan, mungkin kami sering berbuat dosa, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih karena kasih kami yang Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Antonius. Tuhan, pakai hidupnya, pakai langkahnya, pakai setiap apapun yang dilaksanakannya, visi-misinya, semua atas kehendak Tuhan. Tuhan, kami serahkan Bapak Gembala kami dan keluarganya, keluarga besarnya, keluarga kecilnya dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang barusan menyampaikan firman-Mu, Kak Adinta. Tuhan Yesus, maka hidupnya luar biasa lagi Tuhan, supaya dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Setiap langkah, setiap visi dan misinya, Tuhan selalu menyertai dan sertai apapun yang direncanakannya. Rencana Tuhan yang paling terbaik dalam hidupnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak muda-Mu yang hadir pada hari ini. Berkati Tuhan Yesus supaya kami bisa merasakan kasih Tuhan Yesus ada dalam hidup kami Tuhan, supaya kami bisa dapat, mau kami senang mau sedih, kami tetap bisa dapat mengucap syukur setiap keadaan ada yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemuda-Mu yang tidak hadir hari ini. Kami berdoa Tuhan, mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka sedang galau, mungkin mereka tentang sakit hati. Tuhan Yesus, kami berdoa dimanapun mereka berada, Tuhan sertai dan lindungi dan jagai Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Salam bagi Indonesia,
meninggalkan